Shalom. Shalom. Ya, bersyukur bahwa saya menghilang cukup lama. Ketika ada yang masuk mobilnya dia kosong deh, karena kita juga agak sungkan juga langsung dia datang. Buat tiba-tiba WA datang bilang khotbah dan pemutusan ya. Tapi bukan berarti kita jauh daripada Tuhan, masih tetap ya dengan Tuhan. Amin. Ya, dalam tanda kutip itu ukuran manusia, ukuran Tuhan berbeda. Ya. Bersyukur pada Tuhan bahwa saya masih dipercaya untuk melayani dia dan terutama saat sore hari ini. Yang kedua juga kepada Mama terkasih Mama Lina dan tentunya juga pengurus persekutuan Elohim lama ini yang juga mempercayakan saya untuk melayani pada saat sore hari ini dan juga sekaligus untuk pengutusan bagi hamba Tuhan yang luar biasa, amin, yang akan berangkat ke pulau mana? Sabuko. Ya. Nah, mari kita bersama-sama membaca di dalam Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kita bacakan bergantian dan dengan kasih Kristus saya mengundang pemama saudara-saudara bangkit berdiri untuk kita bacakan firman Tuhan dengan bergantian. Sekali lagi saya ajak ganjil pemama dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus ayat yang genap. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang berada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya orang bercahaya di depan orang, supaya menjadi yang berbuat yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Berbahagia kita membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Jadi kalau kita perhatikan sini ada dua judul, garam dunia dan terang dunia. Karena yang saya baca adalah garam dunia, maka itu saya renungkan. Tapi pemama yang baca adalah terang dunia, nah itu renungkan sendiri di rumah. Amin. Saya renungkan hanya garam dunia. Dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Siapa yang berkata? Yesus. Dan ini adalah bahasa penghiburan. Karena ketika dia berkhotbah di atas bukit, ya, ini dia sampaikan kepada para pengikut pada waktu itu, para pendengar. Dan ini adalah merupakan penghiburan bagi mereka mendengar. Siapapun mereka, Yesus berkata bahwa mereka adalah garam dunia. Nah, tentunya pasti punya makna. Dan paling tidak ada dua makna. Mengapa Yesus berkata bahwa mereka adalah garam dunia? Atau mengapa Yesus berkata bahwa saudara saya adalah garam dunia? Yang pertama, kalau Yesus berkata bahwa mereka atau kita adalah garam dunia, berarti bahwa Yesus menetapkan kita menjadi besar. Amin. Yesus menetapkan kita menjadi besar. Dia tidak berkata kamu adalah garam. Tidak. Kamu adalah garam dunia. Itu sebuah ketetapan daripada Tuhan. Itu adalah sebuah kemauan daripada Tuhan. Sebuah kehendak daripada Tuhan. Kita harus menjadi besar. Mungkin pemaham berkata, Pak Pendeta ini boro-boro jadi garam dunia. Garam di rumah saya sudah bisa. Halo? Ya toh? Maksudnya adalah jadi berkat di rumah saya sudah bisa. Kau mau jadi berkat di dunia. Tapi ini adalah ketetapan Tuhan. Amin. Ini adalah maunya Tuhan. Terkadang kita ini mengecilkan diri kita. Kita merasa kita ini kecil. Kita ini merasa kita ini tidak punya nilai apa-apa, tidak
Tapi saya mau katakan, memang kalau kenyataannya kita kecil di mata dunia, memang kenyataan kita sederhana di mata dunia, tapi pemakaian Tuhan bagi kita selalu besar bagi dunia. Amin. Maka itu dia berkata, kamu adalah garam dunia. Mama lebih tahu toh. Saya tidak akan mau mengupas tentang sifat garam, tapi bagi mama tahu sebutir garam sah di dalam itu taju itu benar, ya toh? Orang-orang bilang taju, ya toh? Orang saya bilang apa? Taju itu sama toh? Maka air yang di taju itu akan terasa apa? Kecil tapi punya pengaruh luar biasa. Nah terkadang kita begitu, merasa kita ini kecil, merasa kita ini tidak berharga, kita tidak berguna, kita tidak punya nilai, kita sederhana. Tapi ingat, pemakaian Tuhan bagi kita selalu besar bagi dunia. Amin. Tuhan tidak pernah melihat hidup saudara saya itu sederhana. Dia tidak pernah melihat hidup saya itu adalah kecil. Kalau dia berkata, kamu adalah garam dunia. Dan dia selalu melihat kita adalah selalu besar. Amin. Amin. Dan besar sini adalah bicara tentang jangkauan kita. Amin. Jangkauan kita. Bukan jabatan kita, tapi jangkauan pelayanan kita itu. Bukan kita pendeta, bukan kita STH, bukan kita magister teologi, bukan kita doktor teologi. Soalnya besar adalah jangkauan kita. Maka itu kalau hari ini ada pemutusan, Pak Mama akan berangkat, amin. Bukan MTH, bukan dokter teologi, tapi mengapa besar? Karena jangkauan itu. Kalau kita bukan di rumah saya, amin. Maka firman berkata bahwa dalam kisah 1 dikata bahwa tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, apa? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai hubungmu. Itu jangkauannya. Bukan statusnya sebagai murid, bukan. Tapi jangkauan pelayanan itu. Amin. Jadi kita ini besar. Ada banyak pendeta hanya hidupnya di atas mimbar, hidupnya di belakang mimbar, hidup di belakang meja. Dan semua katakan, kita selalu keluar, kita itu lebih besar dari mereka. Bukan karena jabatan kita, bukan status kita, tapi jangkauan kita. Tuhan membawa kita menjadi besar. Kita ingat, kita adalah garam dia. Maka itu firman berkata bahwa Tuhan menetapkan kita itu bukan menjadi apa? Ekor. Tapi menjadi apa? Ulangan 28:13. Tuhan juga menetapkan kita bukan menjadi hamba, tetapi menjadi anak Allah. Amin. Tuhan juga menetapkan kita bukan sekedar menjadi pemenang, tapi menjadi lebih dari para pemenang. Amin. Berarti kita ini besar. Gambar pada garam dunia adalah kita ini besar. Bukan sekedar, bukan jabatan kita, bukan status kita, bukan siapa kita itu di dalam masyarakat, bukan. Tapi jangkauan pelayan kita itu yang besar. Nah, memang Tuhan menetapkan kita untuk menjadi besar. Pertanyaan adalah, kita mau nggak menjadi besar? Halo? Benar? Untuk kita bisa menjadi besar sesuai dengan maunya Tuhan, yang pertama, kita harus punya visi atau mimpi yang besar. Amin. Harus bermimpi yang besar. Amin. Tolong baca Kejadian pasal 13 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lihatlah atau pandanglah. Itu namanya mimpi. Tuhan mau Abraham itu punya mimpi, punya visi, bukan kecil. Amin. Utara, barat,
kamu harus bermimpi. Dan kalau mimpi itu dari Tuhan, pasti akan tergenapi. Amin, saudara. Nah, mau jadi besar harus punya mimpi. Harus mau bermimpi. Dalam dunia pelayanan harus punya mimpi. Tanpa mimpi tidak ada motivasi. Tanpa mimpi tidak ada dorongan. Tanpa mimpi kita tidak punya kemauan. Amin. Tanpa mimpi kita tidak punya semangat. Mengapa banyak orang hamba Tuhan hidupnya hanya suam-suamku? Karena dia tidak punya mimpi. Ketika saya renungan firman Tuhan ini, saya ingat dulu waktu kuliah mengajar belajar tentang misiologi, lalu mereka dosen saya namanya Dr. Webiono itu, dia bilang begini, buatlah master plan. Kira-kira setelah selesai kalian akan melayani di mana? Maka saya buat master plan saya. Tuhan, saya mau buka gereja di Jakarta. Itu pertama. Saya mau buka gereja di Sidoarjo. Saya mau buka gereja di Surabaya. Saya mau buka gereja di NTT. Itu master plan saya. Dan itu menjadi visi misi saya. Saya terus berdoa sejak saya masih kuliah. Dan satu yang tidak tergenapi, yaitu di Jakarta. Mengapa? Karena itu tidak daripada Tuhan. Mengapa? Karena saya mau ke Jakarta. Karena dulu masih teman saya yang sama-sama ngamen, yaitu Arloman. Dia di Jakarta. Henrik, kalau engkau sudah tamat, datanglah. Dia kan sudah jadi asli Jakarta. Dulu teman ngamen di hotel. Saya akan tanggung semua, termasuk semuanya tante juga yang punya usaha. Maka itu ternyata bukan mimpi daripada Tuhan. Tetapi Sidoarjo itu terjadi. Ada sebuah gereja namanya GKIN Sedati. Di Surabaya ada sebuah gereja namanya GKIN Teofani. Allah menampakkan diri. Dan di kota Kupang ada satu. Saya tidak pernah membayangkan di Nungkurus, ternyata juga ada di Nungkurus. Amin. Kalau kita punya visi, kita punya mimpi, dan itu dari Tuhan. Amin. Tuhan terlalu bisa untuk membuat kita menjadi sanggup. Amin. Dan saya rasa Pak Mama ini punya visi dan misi besar. Amin. Bisa lebih saya. Kenapa? Sudah kuliah di NTT. Amin. Bedanya baru PI di Rote, baru ke PI di Soecana, gitu. Baru satu kali pergi ke bisa. Sementara kamu sudah keliling NTT, benar? Itu berarti punya mimpi. Tanpa mimpi itu tidak akan berangkat. Tanpa mimpi ke Soe juga tidak mungkin akan berangkat. Amin. Dan karena itu dari Tuhan. Tuhan kasih mimpi itu, maka terlaksana. Saya kasih tahu ke begini. Kita bermimpi dan waktu daripada Tuhan. Ketika saya mimpi untuk NTT mendirikan gereja, dilarang oleh sinode saya. Berarti dong penau semua, penau. Padahal saya punya rektor di kampus itu orang persekutuan doa, pendeta semempat. Benar? Jangan Henrik, bahaya. Tapi ini sudah mimpi saya dan dari Tuhan. Saya semakin berani. Mengapa? Yakin itu dari Tuhan. Ketika 2006 saya pernah bersaksi, saya datang ke Rote. Lalu ketika saya pulang di atas pesawat, ada orang yang anti dengan namanya bilang suara Tuhan. Jujur, saya selalu memakai logika. Tetapi luar biasa, di atas pesawat itu suara Tuhan jelas. Kupang. Kenapa kok saya pulang ke Surabaya, tapi suaranya Kupang, tidak berhenti itu suara. Saya bingung. Lalu saya tutup mata. Tuhan, kalau memang ini adalah visi dan mimpi daripada Tuhan, saya siap untuk melaksanakan. Karena saya ingat master plan saya. Tapi Tuhan saya minta satu tanda. Ketika sampai di rumah, tanda yang bahwa ini adalah daripada Tuhan. Pertama, istri saya, anak saya, mereka setuju kalau kami ke Kupang. Dan begitu sampai, saya orangnya biasa lama baru ngomong. Harus pertimbangkan dulu, pikir dulu, itu tipe saya. Tapi ini beta langsung ngomong. Begitu istri akan makan di meja, kami makan, Mama, di atas pesawat. Ini suara Tuhan jelas. Itu saya yang ngomong begitu. Papa benar, ini jelas. Apa suaranya? Minta Papa buka gereja di Kupang. Apakah Mama mau? Timothy Agnes bilang, apakah mau? Dan mereka menjawab, kami mau. Berarti itu dari Tuhan. Tuhan mau kita menjadi besar. Amin, Pak. Harus punya mimpi. Harus bermimpi. Seperti Abraham.
besar. Menetap kita besar, pertanyaan, kita mau usulnya menjadi besar. Kalau mau menjadi besar, harus punya mimpi, harus bermimpi. Anak-anak muda, kalau mau punya pasangan yang takut Tuhan, harus punya mimpi dari sekarang. Halo? Amin? Dulu kita bilang sama Tuhan, kita mau dapat istri itu hanya 3. Yang pertama, kalau bisa orang Cina, memperbaiki keturunan. Karena kita punya kulit hitam, roti tapi hitam. Ya. Yang kedua, kalau bisa dari Sam. Yang ketiga, kalau bisa dari roti. Yang kita berdoa. Sementara berdoa sama kita pacaran dengan orang Bali. Karena itu bukan mimpi saya, sudah jadi. Pacaran-pacaran, beta ditipu. Benar atau sudah jadi. Begitu kuliah, maka muncullah saya punya istri sekarang itu. Saya sepertinya beta suka dengan dia. Tuhan kalau memang ini jodoh, Tuhan kasih beta suka. Beta berdoa suka. Maka jadilah. Harus punya mimpi. Dalam dunia kalian harus punya mimpi. Amin. Tidak hanya kita bermimpi untuk hanya duduk di persekutuan doa. Amin. Halo. Harus punya mimpi. Saya bisa bermimpi puji-pujian. Halo. Sudah amin? Amin dulu. Amin. Yang tidak amin itu berarti dia tidak punya mimpi. Jangan sudah 20 tahun juga tetap duduk manis di 3 persekutuan doa. Harus sudah paling tidak bisa jadi singers. Belum jadi WhatsApp clear itu tidak jadi masalah. Bagi sudah boleh di sini, itu harus punya mimpi. Amin. Amin. Susah sekali amin. Itu harus punya mimpi. Tuhan, saya tidak hanya mau untuk memimpin pujian di persekutuan doa saja, tapi saya juga mau di Pulau Sabu, mau di Pulau Alor dan Rote. Pasti Tuhan akan kasih. Amin, Pak Saudara. Harus punya mimpi. Kalau mau jadi besar. Bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau punya pangkat jabatan, bukan. Tapi besar di dalam yang kontak pelayanan kita. Amin. Amin. Yang kedua, supaya kita menjadi besar. Tidak hanya punya mimpi atau visi dan mimpi atau mimpi. Tapi yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang setia dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kalau mau menjadi besar, setia dengan apa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Dan cerita lama yang ada di Matius pasal 25. Amin. Tentang talenta. Amin. Tuhan yang pergi kasih yang pertama, hamba pertama 5 talenta. Hamba kedua 2 talenta, hamba ketiga 1 talenta, benar? Lalu tuannya segera pergi dan hamba pertama kedua mereka segera menjalankan itu talenta itu. Talenta itu bisa dalam bentuk namanya satuan berat. Talenta itu juga bisa dalam bentuk namanya satuan uang. Ya. Di dalam Matius ada situ. Tempat di Wahyu. Dan kalau 1 milih talenta, satu lagi 2, yang ketiga adalah 1 talenta. Sebenarnya yang adalah 1 talenta itu bukan sedikit. Ya. Karena para peneliti berkata bahwa 1 talenta itu nilainya adalah 6.000 dinar. Dan kalau dihitung dengan upah minimum waktu itu, maka 1 talenta itu bisa orang itu makan selama kurang lebih antara 18 sampai 20 tahun. Berarti jumlahnya bukan kecil, bukan sedikit. Amin. Apa yang Tuhan berikan bagi manusia bukan kecil, tapi bagi Tuhan soalnya. Amin. Hanya sayang orang yang ketiga itu dia merasa bahwa itu tidak ada guna. Dia tanam baik-baik, dia maki-maki tuannya, lu makan daripada apa yang kau tidak tahu. Ini kau jahat. Nah, kita kembali. Yang pertama dan kedua sama-sama mengembangkan. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Amin. Dan apakah pujiannya berbeda? Soleh. Yang 5 berkata Petrus itu kembangkan, dari 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Pujiannya sama. Hei hambaku yang baik dan setia. Engkau setia yang berkat kecil, aku mau percaya kepadamu berkat besar. Amin. Jadi kalau mau untuk menjadi besar, harus setia dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin kita merasa itu kecil. Amin. Tetap saya katakan, kalau kita setia, kita akan menjadi besar.
Jadi jangan hanya berkata berbeda, melayani datang di PD berbeda dosa. Juga jangan hanya cukup doa syafaat saja. Jadi di persekutuan kita sudah hafal orang-orang. Wah, ini pasti doa syafaat. Dan dia tidak pernah untuk berdiri mimpi pujian. Itu orang yang kurang setia. Sudah tidak punya mimpi, kurang setia lagi. Kalau setia itu, saya mau katakan, itu kita menjadi besar. Bahkan bahasa sederhana ada bahwa kita tidak pernah akan mengejar namanya hal besar, tapi perkara besar akan mengejar saudara dan saya. Amin. Itu mengejar kita. Kita bayangkan Daniel itu dari raja yang memerintah sampai terakhir polisi, apakah dia diturunkan? Sekalipun banyak tantangan, tapi dia setia. Dia tetap menjadi besar. Jadi mari kita belajar. Yang bekerja, yang berkata begini, saya harus, tidak mau hanya menjadi penjaga toko, tapi saya harus menjadi pemilik toko. Amin. Halo? Amin. Yang bekerja, saya segala honorer, saya tidak mau menjadi honorer, saya harus menjadi PNS. Amin. Anak saya ketika ulang tahun, dia bersaksi. Saya tanya dia bersaksi ini Pak. Dia bersaksi, saya ngomong, lalu mau jadi apa? Gitu. Kan sudah di ekspor provinsi. Timothy mau jadi sekda kota buka. Itu mimpinya dia. Halo? Saya katakan bermimpilah. Kau Tuhan kehendaki, amin. Yang kau pasti akan jadi, amin. Dia mimpinya selalu digenapi. Ketika tamat, saya mau di BPJS, dan dia dapat. Saya mimpi, saya harus mau menjadi PNS. Dan paling minim harus di ekspor provinsi. Dia dapat, itu mimpinya. Mengapa? Karena mimpi dia setia, Tuhan juga memperhatikan. Amin, kau saudara. Anak muda punya mimpi, harus kita setia. Tadi WR berkata, orang setia itu pasti diberkati masa depan. Amin. Ya, begitu. Demikian juga dengan kita dalam pelayanan. Amin. Mungkin saat ini kita melayani. Kalau kita belum mendapatkan pekerjaan yang layak, tetap setia saja. Karena waktu Tuhan tiba, pasti yang terbaik bagi saudara saya. Amin. Setia saja. Sebab kalau kita tidak setia, nanti kita akan kembali antri ke belakang. Saya tahu sekarang kita setia, dan kita sudah setia dari 100 orang, dan kita sudah pada posisi 2. Tinggal satu kali lagi kita akan dapat. Tapi kalau kita tidak setia, maka kita akan mundur. Jadi setia saja. Kalau mau menjadi besar, harus setia. Yang kedua dan terakhir, kita adalah garam dunia. Tuhan tidak hanya menetapkan kita menjadi besar, tetapi Tuhan mau kita punya nilai hidup. Amin. Lalu yang besar itu harus punya nilai hidup. Dikatakan, jika garam itu menjadi kawan, dengan apakah ia dihasilkan? Soalnya ada lagi gunanya selain minyak orang dan dibuat. Artinya apa? Bukan hanya menjadi garam dunia, bukan hanya menjadi besar dalam bermimpi, dalam kesetiaan, tapi Tuhan mau kita punya nilai hidup. Amin. Garam itu nilai hidupnya adalah ketika dia menghasilkan. Amin. Kalau dia sudah jadi tahu, tidak ada guna. Amin. Kita harus punya nilai hidup. Apa nilai hidup? Hidup daripada saudara saya. Yang pertama, itu karakter. Itu nilai hidup kita. Karakter kita. Sabar. Amin. Benar ke sana? Sonde cepat marah, gitu. Sonde cepat ngomel. Sonde suka berkelahi, gitu. Sonde suka bertengkar. Itu karakter. Kalau orang laki-laki yang masih bertengkar, berkelahi, ingat, kita diciptakan dari tanah. Amin. Jadi kalau orang laki-laki masih bertengkar, itu berarti orang laki-laki itu dia diciptakan dari tanah sengketa, ya toh. Coba di mana tanah sengketa itu orang laki berkelahi. Kalau mama-mama yang sukanya itu botol-botol, mulutnya tidak pernah diam, sedikit masalah tapi dia marah-marah, berarti Anda sedang diciptakan dari tanah longsor. Tanah longsor tidak berkan. Nilai hidup kita itu karakter. Dan saya amin.
yang namanya integritas. Amin. Integritas, kejujuran, kekudusan. Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Kejujuran. Tadi saya nonton di Bisiporo ini, itu ada kayaknya film-film Cina itu. Jadi orang mau cari kerjaan, sehingga ada satu pemilik perusahaan ini dia pura-pura untuk memasukkan botol-botol di plastik dan dia buang-buang di jalan. Yang pelamar pertama datang perempuan, dia pakaian rapi, dia tutup dengan bukunya, dia ambil uang, dia berangkat menuju ke kantor di mana dia mau melamar. Yang punya yang bapak itu. Yang kedua datang seorang laki datang dan bapak itu dia perempuan ambil, dia buang lagi uang di jalan. Segebok gitu, orang Jawa bilang segebok. Ya. Maka orang tidak tahu dia perhatikan itu bapak itu. Dikira itu bapak itu pengemis. Dia tutup baik-baik yang buku dia punya map lamaran itu, dia angkat dari luar. Dan bapak itu senyum. Dia buang lagi satu. Dan ada seorang anak muda datang. Dia penampilannya biasa saja. Biasa saja. Dia lihat uang itu, dia ambil dan dia berkata, ini uangnya bapak kan. Dia kasih. Singkat cerita, bapak itu dia pergi ke kantornya dia. Di sana dia sudah berjumpa dengan ketiga orang itu. Yang satu laki-laki yang gagah perkasa, yang satu perempuan yang cantik luar biasa, yang satu laki-laki yang lusuh yang biasa, yang jujur itu. Dan ketika mereka diwawancara, yang terima satu laki-laki yang lusuh. Amin. Saya katakan, integritas itu selalu menang dengan namanya kemampuan. Amin. Integritas selalu menang dengan namanya kemampuan. Di mana kejujuran, di situ akan menjadi pemenang. Amin. Amin. Mau kita bergelar apapun juga, mau kita punya kedudukan seperti jabatan apapun juga, tapi kalau kita berhadapan dengan namanya orang yang jujur, orang punya integritas, kita selalu kalah nilai dengan mereka. Amin. Orang Kristen mau menjadi garam dunia harus punya nilai hidup. Amin. Ingat, nilai hidup kita bukan jabatan pendeta seperti sekali saya berkuar-kuar di sini. Bukan. Nilai hidup kita ketika saya turun dari sini, ketika saya di jalan raya dan berjumpa dengan orang susah, bagaimana saya bisa tolong kosong? Itu nilai hidup kita. Banyak orang hamba Tuhan gagal di situ. Khotbah luar biasa, titelnya panjang lebar, berderet, tetapi dia tidak punya nilai hidup. Kalau pemimpin kita, mereka punya nilai hidup, mereka ketika selesai dari jabatan mereka, tidak mungkin mereka ada di hotel bordel. Benar? Kalau mereka punya karakter, mereka punya integritas, mereka tidak mungkin di hotel bordel. Jadi ternyata jabatan, kekayaan, kedudukan, gelar itu bukan jaminan untuk kita menjadi garam dunia. Amin. Tapi nilai hidup kita, karakter kita, integritas kita itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa menjadi garam dunia. Hamba-hamba Tuhan yang berangkat, ingat baik, bukan karena saya yang berkhotbah, ingat baik. Bukan karena saya memimpin puji-pujian, ingat baik. Bukan karena saya memainkan musik, bukan karena saya yang bertitel ini. Jangan, itu bukan menjadi jaminan Tuhan. Tapi pastikan engkau punya nilai hidup. Pastikan engkau punya integritas dan punya karakter. Karena ketika diutus dalam Kisah 1:8 dikatakan bahwa engkau dicari bukan untuk apa? Engkau saksi adalah sebagai saksi di Kristus. Engkau akan menjadi saksi pun. Saksi berbeda dengan memberitakan. Di sana bukannya mereka dengar apa yang kita sampaikan. Bukan mereka melihat apa namanya keinginan kita untuk kita memimpin pujian. Bukan mereka melihat kita untuk kita berkhotbah. Bukan mereka kita untuk kita memainkan musik. Tapi ketika selesai pelayanan, mereka melihat bagaimana kita bersikap.
kata kita akan mulai dengan sederhana. Dan kalau kita punya nilai hidup, itu akan mampu mengubah orang-orang yang ada sekitar kita. Saya orang yang bukan pandai untuk penginjilan, tapi saya yang berbuat. Sebagaimana saya bersaksi, kakak ipar Islam tidak sampai 1 bulan dia terima Yesus dan saya baptis dia di Tolorong sana. Soalnya sampai 1 bulan. Bukan karena beta berkatakan itu kepada dia dengan secara rinci soalnya, tapi hanya saya kadang ambilkan dia air. Halo? Maka sama-sama saya mencoba ambil air, saya tuangkan kasih dia. Dan dari situ dia tersentuh. Dia lihat ada kasih Kristus. Dia berkata, ayo, saya mau jadi orang Kristen. Bukan saya hebat berkata iya. Oh, itu soalnya pintar berkata iya. Mau jadi garam, nilai diri kita itu menunjukkan. Dia jadi yang di depan gereja saya, yang orang bugis itu, yang saya harusnya di JBR, bukan karena saya milih dia, soalnya juga. Hanya karena setelah dia saya potong rumput, lalu dia cerita setelah itu, dia suaminya berkata, itu Siti mau tuh. Hanya karena dia lihat, itu Pak Pendeta potong rumput, ya toh? Ya toh? Ya, potong di rotek kan biasa potong rumput, namanya kalau jangan lupa potong dari kampung, oh ya, gua dari sore juga kau ingat supaya. Kau sudah di kota, nah jangan lupa, amin. Kita adalah orang desa, jangan lupa dengan kebiasaan, amin. Di Jakarta 1 minggu juga pulang dulu gue ya loh. Sudah mau makan jagung tatema, dibilang kita hanya bisa makan roti sah. Ini makan lu punya roti, sombong minta apa nah? Dia terima Yesus. Dia melalui dari jendela. Ya, soalnya dia melalui dari jendela. Sampai pecah keringan, itu soal kau itu. Ternyata hal yang kecil yang kita kerjakan, amin. Itu Tuhan membuatnya menjadi besar, amin. Halo. Jadi hanya 2 saat. Kita ingat, Tuhan mau kita menjadi garam mulia, bukan menjadi garam. Garam mulia. Kalau garam saya itu ada tadi tempatnya. Garam mulia. Dan untuk menjadi garam mulia, Tuhan menetapkan kita menjadi besar. Besar kita di dalam visi mimpi kita dan kesediaan kita. Dan Tuhan mau, kalau mau jadi garam mulia, dia mau kita punya nilai hidup, bukan jabatan kita. Ya tahu, nilai hidup kita. Terakhir, bahwa berhubungan dengan kembali kepada talenta. Jangan kita bermimpi untuk bisa menjadi orang lain, amin. Jangan bermimpi untuk seperti pengelola penghilangkan ikan dunia itu siapa dulu? Bini Hipong beli apa kan? Silbung Bini Hipong apa? Bini Graham apa? Siapa? Yang satu itu yang terkenal. Bini Graham kok? Kita lupa ya. Nah, jangan kita bermimpi menjadi seperti itu. Ya, sebelum Bini Hipong ada seorang yang luar biasa. Karena kita tidak akan sama, aman soalnya. Contoh begini, saya tidak usah bermimpi menjadi seperti beliau. Atau begini, saya tidak usah bermimpi menjadi seperti Stephen Dong yang bisa berkhotbah di Gunung Putih Amerika Serikat. Amin. Karena selamanya tidak akan sama. Bila mereka berkata begini, semua orang tidak sama dalam talenta, tetapi sama di dalam usaha, sama dalam kesetiaan. Amin. Amin. Jangan kita bermimpi menjadi orang besar dalam hal jabatan, dalam ketenaran. Tapi kita akan bisa menjadi sama seperti mereka kalau kita sama-sama setia dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Seorang guru sekolah minggu, kalau dia setia, dia juga sama besar dengan seorang pengkhotbah yang besar, kalau dia juga setia. Sebaliknya, seorang pengkhotbah besar, tapi dia tidak setia, dia tidak punya nilai apa-apanya dibandingkan dengan seorang guru sekolah minggu yang walaupun dia guru, tetapi dia setia. Jadi ingat baik, semua orang tidak sama dalam talenta dan kemampuan Tuhan berikan, tapi kita sama di dalam usaha. Belajarlah untuk jadi orang yang bekerja keras dalam pelayanan. Belajarlah untuk menjadi orang setia dalam pelayanan, karena itu yang dinilai oleh Tuhan. Itu yang dihargai oleh Tuhan.
maka bagaimanapun juga dunia mana kita kecil, tapi Tuhan akan membawa